Halo semua, saya menemukan artikel berjudul Prasasti Babilonia Ungkap Lokasi Bahterah Nabi Nuh. Menarik ya? Yuk kita baca bareng ya. Ya, ini dari detik.com. Judulnya Prasasti Babilonia Ungkap Lokasi Bahterah Nabi Nuh. Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Ya, ini gambarnya ya. Para ilmuwan telah mengurai peta tertua di dunia, dan mereka yakin peta itu dapat mengarahkan mereka ke lokasi Bahterah Nuh. Foto dari British Museum. Para ilmuwan telah menguraikan peta tertua di dunia, dan mereka yakin peta itu dapat mengarahkan mereka ke lokasi Bahterah Nuh. Artefak Babilonia berusia 3.000 tahun itu telah membingungkan para arkeolog selama berabad-abad. Tetapi dalam beberapa minggu terakhir, para ahli telah mengungkap maknanya. Prasasti berupa lempeng tanah liat itu ditemukan di Timur Tengah sebelum diakuisisi oleh British Museum pada tahun 1882. Sejak ditemukan, para ahli telah mencoba menguraikan apa arti simbol-simbol seperti peta yang tertulis pada artefak itu. Lempengan itu memiliki beberapa paragraf tulisan paku di bagian belakangnya dan di atas diagram peta yang menggambarkan penciptaan bumi dan apa yang ada di baliknya. Ukiran-ukiran itu disebut imago mundi oleh para ilmuwan. Mereka mengatakan bahwa ukiran itu menunjukkan Mesopotamia kuno yang sekarang dikenal sebagai Irak modern, dikelilingi oleh Sungai Pahit, sebuah cincin ganda yang menandai batas-batas dunia Babilonia yang dikenal. Tetapi setelah lebih dari sebulan menganalisis simbol-simbol pada lempengan itu, para peneliti yakin bahwa itu adalah referensi yang jelas untuk cerita-cerita dalam Alkitab. Mereka mengklaim bagian belakang artefak tersebut berfungsi sebagai kunci rahasia untuk menunjukkan kepada para penjelajah rute yang akan mereka ambil dan apa yang harus mereka perhatikan di sepanjang jalan. Satu bagian dilaporkan mengatakan bahwa mereka yang melakukan perjalanan harus melewati 7 liga untuk melihat sesuatu yang setebal kapal Parsiktu. Kata Parsiktu dimaksudkan untuk membantu menjelaskan ukuran kapal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dari peristiwa banjir besar berdasarkan kitab suci Babilonia kuno lainnya. Ya, ini gambarnya lagi ya. Para peneliti akhirnya berhasil memecahkan kode yang terukir di prasasti Babilonia yang diperkirakan sebagai peta tertua di dunia. Bagian lain diyakini menunjukkan jalan dan petunjuk untuk sampai ke Urartu, lokasi yang diyakini sebagai tempat seorang pria dan keluarganya mendaratkan bahtera raksasa yang mereka buat. Menurut puisi Mesopotamia kuno yang lebih umum disebut sebagai Bahtera Nuh. Karena itu adalah deskripsi Bahterah yang secara teoritis dibangun oleh Nuh versi Babilonia. Kata ahli tulisan paku British Museum, Dr. Irving Finkel, dikutip dari The Sun. Urartu, yang juga dikenal sebagai Ararat, berada di puncak gunung di Turki. Dan para peneliti mengatakan bahwa konon di sanalah Bahtera itu berada setelah banjir selama 150 hari. Itu menunjukkan bahwa ceritanya sama, dan tentu saja yang satu mengarah ke yang lain. Tetapi juga, dari sudut pandang Babilonia, ini adalah hal yang nyata. Jika Anda melakukan perjalanan ini, Anda akan melihat sisa-sisa kapal bersejarah ini, jelas Finkel. Kisah Alkitab tentang Bahterah Nuh mengikuti versi Babilonia dengan cermat. Dalam versi Babilonia, Dewa Ea mengirimkan banjir ke bumi untuk menghancurkan seluruh umat manusia kecuali satu keluarga. Utnapishtim membangun bahtera besar setelah diperintahkan dan mengisinya dengan hewan. Ya, ini foto petanya lagi ya. Di sini ada tulisan mountain, gunung, kota, Urartu, Assyria, Der, Rawa, Kanal, Susa, Bit Yakin, kota lagi di sini ada Haban, dan di tengah sini ada Babylon ya. 6 bulan berikutnya terjadi banjir yang mengerikan
hingga hanya Utnapishtim dan keluarganya dan semua hewan di Bahtera yang selamat. Saat banjir berakhir, mereka ditempatkan dengan aman di salah satu puncak Urartu. Dalam kisah ini, perinciannya diberikan, dan Tuhan berkata, "Kamu harus melakukan ini, dan ini." Dan kemudian Nuh dari Babilonia berkata, "Aku melakukan ini, dan ini. Aku sudah melakukannya. Dan aku membuat struktur-struktur ini seperti bejana Parsiktu yang tebal." Finkel menjelaskan, kisah banjir besar Gilgamesh telah diceritakan oleh beberapa lempengan tanah liat yang berasal dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Banjir Alkitab dikatakan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Apakah Gunung Ararat di Turki yang disebutkan dalam kisah Babilonia itu ada? Saat ini masih menjadi perdebatan luas. Ya, menarik ya. Ini dari detik.com. Yuk kita baca lagi dari Wikipedia ya. Mungkin kita bisa mendapatkan kejelasan lebih lanjut ya. Ini artikelnya masih dalam bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya, jadi saya minta Google yang langsung menerjemahkannya. Peta dunia Babilonia, juga disebut Imago Mundi atau Mapa Mundi, adalah lempengan tanah liat Babilonia dengan peta dunia sistematis dan dua prasasti ditulis dalam bahasa Akkadia. Ditarik keluar tidak lebih dari awal abad ke-9 sebelum Masehi, dengan tanggal akhir abad ke-8 atau abad ke-7 sebelum Masehi lebih mungkin. Lempengan ini mencangkup deskripsi tekstual yang singkat dan sebagian hilang. Lempengan ini menggambarkan penggambaran dunia tertua yang diketahui. Sejak penemuannya, telah terjadi kontroversi mengenai interpretasi umum dan fitur-fitur khusus. Fragmen bergambar lainnya, VAT 12772, menyajikan topografi serupa dari sekitar 2 milenium sebelumnya. Peta tersebut berpusat pada Sungai Efrat, yang mengalir dari utara atau atas ke selatan atau bawah, dengan muaranya diberi label rawa dan aliran keluar. Kota Babilonia ditunjukkan di Sungai Efrat, di bagian utara peta. Susa, ibu kota Elam, ditunjukkan di selatan. Urartu di timur laut. Dan Haban, ibu kota Kasites, ditunjukkan secara tidak benar di barat laut. Mesopotamia dikelilingi oleh Sungai Pahit atau samudera yang melingkar, dan 7 atau 8 wilayah asing digambarkan sebagai bagian segitiga di luar samudera, mungkin dibayangkan sebagai pegunungan. Prasasti ini digali oleh Hormuz Rassam di Sipar, Vilayet Baghdad, sekitar 60 km di utara Babilonia, di tepi timur Sungai Efrat. Prasasti ini diakuisisi oleh British Museum pada tahun 1882. Kodenya BM92687. Teksnya pertama kali diterjemahkan pada tahun 1889. Prasasti ini umumnya dianggap berasal dari Borsippa. Pada tahun 1995, bagian baru dari prasasti ini ditemukan di titik segitiga paling atas. Peta ini digunakan sebagai logo jurnal akademik Imago Mundi. Deskripsi tablet. Prasasti ini terdiri dari 3 bagian, peta dunia, teks di bagian atas, dan teks di sisi sebaliknya. Tidak jelas apakah ketiga bagian tersebut harus dibaca sebagai satu dokumen. Perbedaan sistematis antara teks-teks tersebut menunjukkan bahwa prasasti tersebut mungkin disusun dari 3 dokumen terpisah. Tentang petanya ya, peta tersebut membentuk lingkaran dengan 2 lingkaran batas. Tulisan paku menandai semua lokasi di dalam peta lingkaran, serta beberapa wilayah di luarnya. Kedua lingkaran tersebut mewakili badan air yang diberi label Marathum atau Sungai Pahit, Laut Asin. Babilonia ditandai di utara pusat. Garis-garis partikel di bagian bawah tampaknya mewakili rawa-rawa selatan, dan garis lengkung yang datang dari utara timur laut tampaknya mewakili pegunungan Zagros. Ada 7 lingkaran kecil di dalam perimeter lingkaran, yang tampaknya mewakili 7 kota. 7 atau 8 bagian segitiga di luar lingkaran air mewakili wilayah atau nagu. Deskripsi untuk 5 diantaranya masih ada. Ya, ini sekali lagi gambarnya ya. Objek pada peta Babilonia. Yang pertama ada Gunung Akkadia. Ya, ini gambarnya ya.
Ini nomor satu nih di sini, ada Gunung Akadia. Yang kedua ada kota Uru. Di sini ya, kota Uru. Yang ketiga Urartu. Yang keempat Asiria. Yang kelima Der. Yang keenam nggak tahu. Yang ketujuh Rawa. Yang kedelapan Susa. Yang kesembilan Kanal atau aliran keluar. Yang 10 Bit Yakin Akadia. Maksudnya suatu wilayah ya. Yang ke-11 kota Akadian. Yang ke-12 Haban, tanah dan kota maksudnya. Yang ke-13 Babilonia, terbagi oleh Efrat. Yang ke-14 sampai 17 samudra, air asin. 19 sampai 22 wilayah di luar Nagu. 18 tembok besar, 6 liga diantaranya tempat matahari tidak terlihat. Tembok besar mungkin merupakan punggung gunung. 6 liga diantaranya mungkin merujuk pada lebar samudra. 19 Nagu, 6 liga diantaranya. 20 Nagu, 21 Nagu, 22 Nagu, 8 liga diantaranya. 23 tidak ada deskripsi, mungkin kota Asyur. 24 sampai 25 tidak ada deskripsi. Teks pendamping, sisi depan. Teks di atas peta, 11 baris, tampaknya menggambarkan sebagian dari penciptaan dunia oleh Marduk, dewa pelindung Babilonia, yang membelah samudera purba atau Dewi Tiamat, dan dengan demikian menciptakan daratan dan lautan. Tentang laut tertulis, dewa-dewa yang telah hancur yang ia dalam kurung Marduk, tempatkan dia dalam laut, hadir ular berbisa, ular laut besar di dalamnya. Berikutnya di daratan disebutkan serangkaian dua makhluk mitos, burung anzu dan manusia kalajengking, dan sedikitnya 15 hewan darat. Binatang yang diciptakan Marduk di atas laut yang tidak nggak tahu ya ini ya, yaitu di darat divisualisasikan sebagai semacam merakit raksasa yang mengapung di laut. Di antaranya kambing gunung, rusa, singa, serigala, monyet dan monyet betina, burung unta, kucing, dan bunglon. Kecuali kucing, semua hewan ini merupakan hewan khas negeri-negeri yang jauh. Dua baris terakhir teks mengacu pada 3 pahlawan legendaris. Unat Pisim, pahlawan banjir, Sargon penguasa Akkad, dan Nurdagan, Raja Bursahanda, lawannya Sargon. Sisi belakang, 29 baris tampaknya merupakan deskripsi setidaknya 8 nagu. Setelah pengantar, mungkin menjelaskan cara mengidentifikasi nagu pertama, 7 nagu berikutnya, masing-masing diperkenalkan oleh klausa wilayah ke N nagu. Tempat Anda menempuh perjalanan sejauh 7 liga. Jarak 7 liga nampaknya menunjukkan lebar samudra, bukan hanya jarak antara nagu berikutnya. Deskripsi singkat diberikan untuk masing-masing dari 8 nagu, tetapi nagu pertama, kedua, dan keenam terlalu rusak untuk dibaca. Nagu kelima memiliki deskripsi terpanjang, tetapi ini juga rusak dan tidak dapat dipahami. Nagu ketujuh lebih jelas, di mana ternak yang dilengkapi dengan tanduk berada, mereka berlari cepat dan mencapai. Nagu ketiga mungkin berupa gurun tandus yang tidak dapat dilewati bahkan oleh burung. Seekor burung bersayap tidak dapat menyelesaikan perjalanannya dengan aman. Pada nagu keempat ditemukan benda-benda dengan dimensi yang luar biasa, setebal parsiktum ukuran 20 jari. Nagu ke-8 mungkin merujuk pada gerbang surgawi di timur tempat matahari terbit di pagi hari, tempat di mana fajar menyingsing di pintu masuknya. Sebagai penutup, uraian tersebut menyatakan bahwa peta tersebut merupakan gambaran sekilas dari 4 kuadran seluruh dunia yang tidak seorang pun dapat memahaminya, yaitu nagu meluas tanpa batas jauhnya. 2 baris terakhir tampaknya mencatat nama juru tulis yang menulis tablet tersebut. Disalin dari contoh lamanya dan disusun putra Irusu, keturunan Ea Belil. Ya, itu ya artikel yang bisa kita ketahui sekarang tentang peta dunia Babilonia yang dikenal sebagai Imago Mundi atau Mapa Mundi, yang mungkin bisa membantu membuka rahasia di mana Bahtera Nuh berada. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Fajar merekah, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari.
Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati kasih-Mu Tuhan. Fajar merekah, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku?